A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih akan berbicara tentang surat An-Naba, tapi dari ayat ke-13 sampai ayat ke-16. Ayat-ayat ini masih berbicara tentang kekuasaan Allah yang dapat kita lihat dalam ciptaan-ciptaannya. Kita mulai dari ayat ke-13. Wa ja'alna sirajaw wahhaja. Artinya, dan kami jadikan pelita yang amat terang. Di dalam ayat ini wahhaja artinya adalah cahaya dan panas yang keluar dari api. Itu sebabnya mengapa sirajan dalam ayat ini diartikan dengan makna matahari. Yang kita tahu bahwa matahari memiliki dua nikmat besar, yaitu memberikan cahaya dan juga memberikan panas. Yang kedua-duanya benar-benar memberikan manfaat kepada makhluk hidup, khususnya manusia. Matahari juga bermanfaat untuk membunuh bakteri dan virus yang ada di bumi ini. Coba kita bayangkan, andaikan tidak ada matahari, maka mungkin bumi ini akan menjadi rumah sakit terbesar. Mengapa? Karena akan banyak bakteri-bakteri dan virus-virus yang tidak bisa mati. Kita bisa lihat saja pada rumah-rumah yang kurang ventilasinya atau rumah-rumah yang tidak kemasukan sinar matahari. Maka bisa dipastikan orang-orang yang hidup di dalamnya akan lebih sering sakit. Mengapa? Karena rumah tersebut tidak mendapatkan sinar matahari. Sekarang kita bisa mendapatkan bukti yang lebih gamblang. Di musim pandemi, musim virus corona ini, dokter menyarankan untuk kita berjemur pada waktu-waktu tertentu. Mengapa demikian? Karena matahari fungsinya atau manfaatnya akan membunuh bakteri dan virus-virus yang ada. Kemudian matahari juga akan memberikan sinarnya secara gratis dan terus-menerus, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan sinar matahari. Tidak demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sinar matahari kepada manusia secara gratis dan cuma-cuma, dan juga terus-menerus. Begitu juga kalau kita melihat jarak antara matahari dengan bumi, itu sangat pas, tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Coba kita bayangkan, andaikan jarak antara matahari dengan bumi terlalu jauh, maka buminya mungkin akan menjadi es. Atau jaraknya terlalu dekat, mungkin buminya akan terbakar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa rahmatnya, Allah menciptakan matahari yang letaknya tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Kita pindah ke ayat yang selanjutnya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Yang maknanya, dan kami turunkan dari mu'sirat air yang banyak tercurah. Sengaja memang di sini saya tidak mengartikan apa itu yang dimaksud dengan al-mu'sirat, karena mufassir menafsirkan al-mu'sirat dengan makna yang berbeda-beda. Kita lihat dulu terjemahan dari mu'sirat itu sendiri adalah tekanan atau perasan. Dalam masalah ini memang mufassir berbeda-beda pendapat. Pendapat yang pertama, mereka meyakini bahwa yang dimaksud dengan al-mu'sirat adalah awan. Jadi berarti artinya, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah.
Jadi al-mu'sirat diartikan dengan makna awan, yaitu bisa jadi awan itu sendiri yang mengeluarkan air atau awan memeras dirinya sehingga keluarlah air dari awan tersebut. Ada lagi yang mengartikan al-mu'sirat dengan makna angin. Mengapa para mufassir menafsirkan dengan makna yang kedua ini? Karena menurut mereka anginlah yang mengumpulkan awan dari berbagai arah dan yang memeras, menekan sehingga turunlah air hujan. Itu makna kedua dari al-mu'sirat. Sajjaj maknanya yang terus menerus, turun yang terus menerus. Karena mengikuti sighah mubalaghah, sajjaj mengikuti sighah mubalaghah, maka selain maknanya turun terus menerus, dia juga memiliki makna banyak. Jadi air yang banyak yang turunnya terus menerus. Karena sajjaj itu sendiri artinya turun terus menerus, dan dia juga mengikuti sighah mubalaghah yang maknanya adalah banyak. Manfaat air sebenarnya disebutkan di lanjutan dari ayat ini 2 manfaat air, tetapi sebenarnya masih banyak lagi manfaat-manfaat air yang bisa dirasakan oleh makhluk hidup. Di antaranya adalah turunnya air hujan itu akan membersihkan udara. Hawa panas akan berkurang dengan turunnya air hujan. Sebagian penyakit akan berkurang. Yang keempat, memberikan energi pada manusia. Di turunnya air hujan itu memberikan semangat dan energi kepada manusia. Kita bisa melihat orang-orang yang hidup di negara-negara yang tidak merasakan turunnya air hujan, mereka akan sangat senang dan bahagia sekali ketika melihat turunnya hujan. Di antara tujuan diturunkannya hujan, kita dapati di ayat yang selanjutnya. Kita akan bahas langsung 2 ayat. Linukhrija bihi habbaw wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Itu diantara tujuan diturunkannya air hujan. Allah menyebutkan di dalam surat An-Naba ini, diantaranya adalah agar biji-bijian bisa muncul dari bumi dan juga menjadi tumbuh. Begitu juga dengan turunnya air hujan, maka kebun-kebun akan tumbuh dengan lebat. Karena makna alfafa, maknanya adalah karena begitu lebatnya pepohonan di kebun sehingga satu dengan yang lainnya menempel. Itu yang disebutkan di dalam ayat ini tujuan diturunkannya hujan. Namun sebenarnya masih banyak lagi manfaat air. Meskipun disebutkan tujuan diturunkannya hujan untuk 2 hal di atas, tapi sebenarnya masih banyak lagi yang menjelaskan tentang manfaat air. Tubuh manusia saja 70%-nya terdiri dari air. Itu sebabnya manusia sangat membutuhkan air. Al-Quran sendiri menyatakan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun, yang maknanya dan kami jadikan dari air segala sesuatu bisa hidup. Dari sini kita bisa memahami bahwa air memiliki peran penting dalam keberlangsungan makhluk hidup, terutama manusia. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi thahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.